Shalom, lewat kesempatan ini izinkan saya menyampaikan undangan ilahi yang Tuhan sampaikan kepada kita semua, yaitu marilah kita ikut serta melayani di ladang misi. Undangan Tuhan ini jelas tertera dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita melihat selama pelayanannya di bumi, meskipun waktunya begitu singkat, namun mahakarya yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus benar-benar luar biasa menakjubkan. Matanya yang tidak pernah lelah, bahkan senantiasa dengan jeli menatap dengan penuh kasih, serta memberi perhatian istimewa kepada setiap pergumulan umatnya. Hatinya yang senantiasa mudah tersentuh oleh rasa iba, dan dengan penuh kasih dia selalu tergerak untuk mengasihi dengan tulus tanpa pamrih. Kakinya juga tidak pernah lelah mencari dan menemukan mereka yang lelah dan terlantar. Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tangannya yang penuh kasih senantiasa tersedia dan terulur bagi mereka yang papa dan tanpa daya. Yesus tidak pernah jemu menolong siapapun, dan ia selalu siap serta rela mengatasi masalah apapun atau penderitaan yang menyengsarakan umatnya. Dunia yang sakit ini dan menderita ini sangat membutuhkan Yesus dan belas kasihannya. Sebab tanpa Yesus dunia tidak akan pernah mampu mengobati dirinya sendiri. Dunia yang tersesat ini tidak mampu menemukan jalan dan kebenaran serta hidup tanpa Yesus, sebab hanya Yesus sendirilah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Yohanes 14 ayat 6. Mereka yang sudah disembuhkan dan dipulihkannya diubahnya menjadi alat yang luar biasa, dan dengan penuh sukacita mereka membagikan pengalaman pribadi mereka kepada siapa saja yang mereka jumpai. Mereka yang sudah diubahkannya pun pergi ke seluruh penjuru bumi untuk memberitakan kabar sukacita dan kabar pemulihan yang dibawa oleh Kristus. Kristus ada dan senantiasa menyertai mereka, bahkan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Markus 16 ayat 17-18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebagai gerejanya, marilah kita bersama-sama bangkit dan mengayunkan langkah kaki untuk menunaikan misi ilahi dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Nya. Sekarang bukan waktunya lagi bagi kita untuk bertopang dagu atau duduk di kursi goyang menikmati egoisme. Yohanes 4 ayat 35 mengatakan, bahkan kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ladang di sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Markus 16 ayat 20 mengatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Selamat menyambut panggilan kudus ini, dan selamat berkarya bagi Kristus. Selamat menjangkau dan menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dengan kuasa dan mujizat-Nya. Amin.